Saudara Presiden Joko Widodo meminta pembiayaan pembangunan ibu kota negara, Nusantara, bisa fleksibel termasuk pembiayaan dari investor. Namun, kini pemerintah memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau crowdfunding dari masyarakat untuk membangun ibu kota negara. Presiden Joko Widodo sempat meminta proses pembangunan ibu kota negara IKN Nusantara bisa fleksibel dan lincah untuk mendapatkan skema pendanaan. Dalam Undang-Undang IKN ditetapkan, porsi pembangunan IKN dengan menggunakan pembiayaan APBN hanya berkisar 20% dari total anggaran pembangunan sebesar 466 triliun rupiah. Pembiayaan pembangunan IKN Nusantara akan melibatkan investor dan swasta. Meskipun hal ini diakui Kepala Otorita IKN memerlukan waktu yang cukup lama. A city for all istilahnya, karena itu sifatnya inklusif. Dan untuk membangun kota dengan baik tentu memerlukan waktu 15-20 tahun biasanya sehingga kota itu benar-benar mempunyai roh atau soul of the city. Gitu ya. Dan kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya, tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antar warganya. Selain pembiayaan dari investor, yang terbaru pemerintah pun memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau crowdfunding dari masyarakat untuk membangun ibu kota negara. Crowdfunding atau urun dana adalah satu dari banyak alternatif pendanaan dari non-APBN. Salah satu, bukan satu-satunya, dan bukan berarti yang paling diutamakan ketimbang skema pendanaan non-APBN yang lain. Urun dana ini sifatnya sukarela, tidak ada pemaksaan. Tutur Ketua Tim Komunikasi IKN Nusantara melalui pesan singkat kepada Kompas TV. Namun, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah yang juga penggugat Undang-Undang IKN Azumardi Azra meragukan akan ada investor yang berinvestasi untuk membantu pembiayaan pembangunan IKN dengan konsep kota hutan. Tidak melihat ada alasan yang kuat bagi investor untuk masuk. Saya nggak melihat alasan kuat. Dari sudut, katakanlah tadi disebut alasannya mungkin ingin green city misalnya, forest city misalnya. Ya nggak juga gitu ya. Mereka nggak tertarik yang begitu. Ya karena apa? Karena lama returnnya, lama gitu. Di Jakarta, pembahasan sistem pemerintahan DKI Jakarta setelah tak menjadi ibu kota negara sudah dilakukan oleh anggota DPRD seluruh partai politik. Konsep mengenai daerah otonom tingkat 2-nya yang seperti apa? Karena selama ini kan menjadi wilayah administratif di bawah gubernur. Itu ya. Sebelumnya, awal tahun 2020, salah satu calon investor perusahaan moda ventura asal Jepang, SoftBank, berniat menanam investasi hingga 100 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, di tengah gaung pembangunan IKN, SoftBank justru mundur. Tidak ada keterangan rinci penyebab mundurnya SoftBank dari IKN. Namun, pihak Istana Kepresidenan menyebut ada skema keuntungan pembangunan yang tidak masuk dengan kalkulasi SoftBank. Ekspektasi dari SoftBank sepertinya berbeda. Jadi mereka kabarnya menginginkan penduduknya 5 juta dan bahkan lebih. Artinya skemanya itu berbeda dengan yang kita mau bangun dan yang sudah ada di Undang-Undang IKN. Nah, dengan skema itu wajar jika mungkin ekspektasi dari profitnya dan sebagainya mungkin tidak masuk. Komitmen pemerintah untuk menjawab tantangan dan kekhawatiran publik dinanti. Jangan sampai mega proyek pembangunan IKN ini mangkrak. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu sejauh mana perkembangan pembangunan IKN Nusantara? Benarkah pemerintah memunculkan opsi skema urun dana masyarakat untuk membangun IKN? Jika benar, mengapa opsi ini yang dimunculkan? Untuk menjawabnya, saya akan berbincang dengan Ketua Tim Komunikasi IKN Nusantara, Sidik Pramono. Bung Sidik, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Jadi betul ya, akan ada skema crowdfunding itu untuk pembiayaan IKN ya? Pertama perlu kita luruskan dulu duduk soalnya. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Ibu Kota Negara dinyatakan pada pasal 24 dinyatakan bahwa pendanaan untuk persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara serta penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara bisa bersumber dari APBN dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dirinci juga di bagian lampiran mengenai alternatif pembiayaan yang bisa dinyatakan sebagai sumber lain
yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tersebut. Dan di situ memang dinyatakan ada satu alternatif creative financing berupa crowdfunding atau urun dana. Jadi ini bukan sesuatu yang dimunculkan tiba-tiba, ini adalah sesuatu opsi yang bisa dan boleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Oke, itu kan landasan hukumnya. Kenapa crowdfunding masuk ke dalam situ? Pertanyaan saya, apakah betul crowdfunding ini saat ini memang sudah jadi opsi yang dipilih, yang betul-betul akan dilaksanakan untuk mencari dana pembangunan IKN? Pertama, yang harus kita pahami bahwa opsi-opsi tadi dicantumkan dalam undang-undang tentu ada tujuannya, ada urgensinya bahwa itu sesuatu yang bisa dan boleh dilakukan atau sah menurut ketentuan perundang-undangan. Bahwa kemudian ada hal-hal yang kemudian harus dieksplorasi lebih lanjut, iya. Dan itu kenapa kemudian itu juga dinyatakan mengenai crowdfunding atau urun dana tadi sebagai salah satu opsi. Tapi tentu ini bukan satu-satunya skema pembiayaan atau pendanaan untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Iya, tapi mohon maaf, tapi saya merasa pertanyaan saya belum terjawab, Bung Sidik. Apakah ada crowdfunding untuk pembangunan IKN atau tidak? Iya, itu sesuatu yang bisa dan boleh. Tapi apakah kemudian itu muncul? Betul, bisa dan boleh, tetapi dekat, apakah ada saat ini skemanya itu? Itu Sudah direncanakan skema ini? Itu sesuatu yang masih bisa dieksplorasi, Mbak Sofi. Karena kan di situ ada banyak item untuk skema pembiayaan dan pendanaan ibu kota Nusantara. Oke, saya ganti pertanyaan saya kalau seperti itu. Kalau sampai kemudian opsi crowdfunding ini jadi salah satu yang memang secara landasan hukum ini diperbolehkan, apakah sudah ada platform yang disediakan, yang dibikin oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana urun dari masyarakat ini? Ini nanti akan disiapkan dalam rancangan peraturan pemerintah mengenai pendanaan juga dimuat ketentuan itu. Jadi ini satu opsi yang masih terus dieksplorasi, yang sekali lagi saya tekankan bahwa ini sesuatu yang boleh dan bisa dilakukan. Bahwa kemudian timingnya kapan, skema detailnya seperti apa, itu nanti kita akan terus eksplorasi, kemudian kita terus exercise lebih teknis dan lebih detailnya. Baik, tapi di antara sekian banyak pilihan, kenapa crowdfunding? Justru pertanyaannya kenapa skema itu tidak boleh disebut gitu. Karena ini kan dari sekian banyak skema itu salah satu dari sekian banyak alternatif. Bahwa kemudian ada pihak yang kemudian mengesankan bahwa ini seolah-olah satu-satunya atau yang paling prioritas, itu yang justru kita pertanyakan. Karena itu sekali lagi dari sekian banyak skema besar APBN dan non-APBN. Non-APBN sekali lagi banyak item alternatif yang dilakukan. Dan yang crowdfunding atau urun dana itu adalah bagian dari creative financing yang dimunculkan atau diterapkan dalam lampiran undang-undang ini. Gitu. Bung Sidik, jadi, silakan. Ya, jadi sekali lagi ini bukan kita munculkan semua kemungkinan, semua alternatif. Masyarakat tentu bisa melakukan melihat lebih luas dari sekedar ada satu item ini saja. Baik, begini. Kenapa saya tanyakan pertanyaan tadi? Karena ini sequence-nya, alur waktunya itu sangat berdekatan. Bisa jadi berkaitan, bisa jadi tidak. Tetapi banyak yang membaca bahwa kemarin SoftBank sempat akan berinvestasi cukup besar untuk pembangunan IKN ini, tapi kemudian membatalkan diri, dan tidak lama kemudian ada muncul skema crowdfunding ini memang secara landasan hukum diperbolehkan, tapi ini seolah-olah seperti didorong. Nah, apakah betul karena kesulitan mendapatkan pembiayaan setelah SoftBank mundur dari pembiayaan IKN ini, atau apa? Kita sebenarnya ada nggak, Indonesia punya nggak dana untuk membangun ibu kota negara yang baru? Ya, pertama tadi Mbak Sofi juga menyebutkan satu kata kunci yang perlu digarisbawahi. Seolah-olah, berarti kan itu persepsi. Sementara tadi saya sampaikan, dari sekian banyak alternatif, itu hanya salah satu dari sekian alternatif. Jadi pemerintah tetap berkomitmen dengan adanya undang-undang ini, pemerintah tentu berkomitmen untuk melaksanakan persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota sebagaimana dinyatakan dalam undang-undang. Timingnya juga sudah termuat dalam undang-undang. Tentu pemerintah berupaya keras untuk memastikan bahwa pembiayaan, pendanaan itu bisa berlangsung dengan sebaik-baiknya, seperti pernah dinyatakan oleh pemerintah, bahwa ini diupayakan untuk beban APBN
atau pendanaan dari APBN diupayakan seminimal mungkin. Oke. Pemerintah sudah. Di luar SoftBank yang memang sudah mengundurkan diri membiayai IKN berinvestasi di sana, siapa sih investor lainnya? Ya, pemerintah terus menjajaki kemungkinan dan kita sudah melihat di pemerintahan juga ada beberapa potensial investor yang sudah melakukan pembicaraan awal dengan pemerintah. Dan tentu hal-hal kesepakatan awal, ketertarikan awal itu terus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawah Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi. Oke, Bung Sidik belum bisa menyebutkan nama perusahaan satupun ya untuk investasi IKN ini? Ya, nanti seolah-olah kalau kemudian saya sebut itu satu-satunya yang didekati atau penjajakan. Okay. Jadi kita tentu pemerintah melakukan. Jadi ada banyak begitu ya perusahaan yang didekati untuk ya. investasi ya? Ya. Oke, nah kalau memang ada banyak, lalu kemudian opsi crowdfunding ini memang masuk dalam skema dan sudah secara landasan hukum diperbolehkan. Kira-kira persentase antara investasi yang masuk dari perusahaan-perusahaan seperti ini dan juga crowdfunding itu akan berapa persen? Tentu ini terus berkembang ya, tapi pada prinsip dasarnya bahwa APBN diusahakan seminimal mungkin untuk pembiayaan dan pendanaan itu prinsip dasarnya. Tentu kalau persentase nanti terus bergerak, tentu ada exercise lebih lanjut, pembicaraan lebih teknis, lebih detail tentang itu. Kalau saya nyebut angka nanti dipersepsikan berbeda lagi. Oke, gini deh, lebih banyak investasi atau akan lebih banyak crowdfunding? Saya nggak bisa menjawab itu, Mbak Sofi. Baik. Tapi tentu kita tahu bahwa untuk crowdfunding tentu bukan untuk investasi yang sifatnya proyek sangat besar begitu. Oke, terakhir, kalau nanti masyarakat ingin ikut urun dan crowdfunding ini benar-benar jadi salah satu pilihan pemerintah, skemanya akan seperti apa, platformnya akan seperti apa? Nanti akan diatur lebih detail dalam, kita tahu dimuatkan di dalam peraturan pemerintah yang rancangan peraturan pemerintahnya saat ini sedang dalam tahap konsultasi publik dan mudah-mudahan sesuai dengan undang-undang ini akan undang-undang Ibu Kota Nusantara akan selesai maksimal 2 bulan setelah undang-undang diundangkan. Oke, karena ini sudah akan masuk ke dalam pembahasan berarti betul ya akan nanti ada crowdfunding sebagai salah satu bagian pendanaan untuk IKN ya? Bukan sekedar kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 itu juga ada Mbak di pasal 24 dan bagian lampiran. Jadi ini bukan sesuatu yang baru, perlu tinggal kita memang lagi. Saya tidak bilang ini sesuatu yang baru, ya. Saya hanya ingin mengkonfirmasi berarti ada ya skema crowdfunding ini sebagai salah satu opsi, sebagai salah satu bagian dari pendanaan IKN ya? Ya, itu eksplisit dinyatakan dalam undang-undang dan tentu sekali lagi prinsip dasar bahwa ini sesuatu yang muncul dari masyarakat, kemudian ini adalah kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk juga berpartisipasi dan turut memiliki IKN ini, gitu, Mbak. Baik, bukan karena pemerintah kesulitan mendapatkan biaya dan investasi ya? Bukan sama sekali seperti itu. Oke, Bung Sidik terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus, kita jumpa lagi lain waktu ya.